إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه وصفيه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di sini menjadi kehadiran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab suatu saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga-Nya yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah mengambil hadis yang ke-23. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu, keutamaan berzikir kepada Allah, keutamaan salat, keutamaan sedekah, keutamaan sabar, dan Quran akan menjadikan penolong kita ataupun akan mencelakakan kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis ini yang sabda Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, yang mana artinya wudu merupakan setengah daripada keimanan. Ada yang mengatakan wudu merupakan setengah daripada salat, karena iman bisa diartikan sebagai salat. Memang betul, karena kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasalnya wudu itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk salat, dan tidak sah salat seseorang kecuali dengan melakukan wudu. Maka di sini ditafsirkan oleh sebagian para ulama, at-tuhuru syatrul iman, wudu merupakan setengah daripada salat. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah ini dapat memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat ini adalah salah satu kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia akan diberatkan timbangannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Dan maksud mizan di sini adalah mizanul hakiki, yaitu mizan yang sebenarnya, mizan yang ada hakikatnya, yaitu ada bentuknya, ada wujudnya. Yang mana di antara ciri-ciri mizan ini memiliki 2 lembar daun timbangan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi bukan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, maksud daripada mizan kata mereka itu hanya itu majaz, bukan hakiki. Dari yang maksud mizan, sebagian mereka mengatakan maksudnya hanya sekedar pengadilan saja. Ya, penimbangan, pengadilan, tidak ada bentuk wujud asli timbangan itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah
Mereka mengatakan mizan itu adalah mizan yang hakiki, ada wujudnya, kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicarakan kepada kita. Alhamdulillah ini merupakan suatu ungkapan atau zikir yang mana zikir ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat sempurna. Jadi kalau seorang ingin memuji, maka kata-kata yang paling sempurna di dalam memuji itu adalah ada pada kalimat alhamdulillah. Ya, maka alhamdulillah itu dia memuji sambil dia mengagungkannya. Memuji sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disertai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak di dalam zikir-zikirnya, dalam doa-doanya menganjurkan kepada kita untuk kadangkala kita mulai dengan alhamdulillah. Surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, kalau menurut sebagian para ulama yang mengatakan bismillah bukan dari bagian Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Ya, berarti ayat kedua dari surah Al-Fatihah itu adalah tentang pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat banyak terdapat di dalam zikir-zikir yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai khutbahnya, ada yang disebut dengan khutbatul hajah. Yang beliau membuka ceramahnya, muhadarahnya, kajiannya, khutbah Jumatnya, khutbah hari rayanya, khutbah ketika saat salat minta hujan dan sebagainya, selalu membuka dengan apa? Dengan khutbah hajah. Bagaimana isi khutbah hajah itu? Sebagaimana yang kita baca di mukadimah tadi, innal hamda lillah. Jadi mulai dengan alhamdulillah, pujian, karena itu memang pujian yang paling tinggi. Maka pujian ini kalau sering kita baca, insyaallah akan memenuhi timbangan kita nanti di akhirat kelak. Kemudian disebutkan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Nah, alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah ini memenuhi, keduanya memenuhi atau salah satunya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi di sini terdapat faedah juga di dalam hadis ini, dianjurkan kepada kita ketika kita berzikir untuk mengumpulkan dua zikir ini, yaitu subhanallah dan alhamdulillah. Maka zikir ini pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang paling berat timbangannya, yang paling mudah diucapkan, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, situ ada alhamdulillah juga. Maka disunnahkan untuk mengumpulkan dua zikir ini, terutama di saat kita berada di pagi hari. Ini sambil bapak ibu-ibu duduk di sini baca zikir pagi dan petang. Ya, di akhir daripada zikir pagi dan petang itu dianjurkan untuk membaca zikir subhanallah wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali. Begitu juga setelah salat asar. Ada zikir disebut dengan zikir petang. Di akhirnya juga kita dianjurkan untuk membaca zikir ini, mengumpulkan dengan subhanallah dengan alhamdulillah, yang dikumpulkan dengan subhanallah wa bihamdihi. Kalau mati di hari itu, wajabat lahul jannah, wajib baginya itu syurga. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita gunakan satu jari 100 kali, berarti satu ke jari ini ada 15 kali. Ya, 5 jari kali 3.
5 kali 3 15. Kalau kita misalnya meyakini bagus zikir itu dengan menggunakan tangan kanan, 15. Berarti kalau 2 kali 30, 3 kali 45, 4 kali 60, 6 kali berapa? 90 kan? Ditambah dengan 10. Ya, ditambah 10. Jadi 100. Kalau kita gunakan dua-duanya, 15, 15, 30. 30, 60, 90. Tambah 10. Sambil duduk seperti ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Subhanallah. 100 kali. Ya, kemudian setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di pagi hari disunnahkan 100 kali, di siang hari minimal 10 kali. Nah, 100 kali ini karena ini panjang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, panjang, ini boleh dicicil. Yang kita ada kerjaan, enggak sempat 100 kali, sempat 30 kali, sambil jalan tambah lagi, sampai rumah tambah lagi. Yang penting di saat kita berzikir itu pikiran kita dalam keadaan sadar. Ya, jangan zikir sendiri, pikiran sendiri. Ya, tapi dalam keadaan sadar. Subhanallah, la ilaha illallah sampai 100 kali. Ya, tapi di sore hari 10 kali minimalnya dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan di sore harinya yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini masyaallah nih zikir ini. Ya, salah satu faedahnya kalau ada orang yang ingin jahat kepada kita, ingin mensihir kita, ya macam-macam ingin menjatuhkan kita, dengan zikir ini tidak akan mampu insyaallah lakukan kepada kita. Maka Rasulullah SAW katakan kepada kita, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dikumpulkan dua zikir ini. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-salatu nur. Sudah kita sebutkan kemarin. Salat itu adalah cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Bagaimana salat itu menjadi cahaya dunia? Ya, salat itu menjadi cahaya dunia karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu akan mencegah seseorang itu dari berbuat perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang yang salat dia akan selalu diberi cahaya oleh Allah berupa petunjuk di dalam hidupnya. Dan juga hatinya diberikan cahaya oleh Allah sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana maksiat, mana ketaatan. Orang salat bisa membedakannya. Tapi ingat salat yang mana? Salat yang betul-betul salat. Karena ada orang yang setelah salat dia curi sandal di masjid. Ada yang salat bahkan setelah salat berantem di masjid. Macam-macam. Tapi ini betul-betul orang yang betul-betul menegakkan salat itu. Bukan hanya sekedar mengerjakannya, menegakkan. Ketika dia salat itu dia mendatangkan semua yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, dia menghadirkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang salat yang benar akan menjadi nur baginya, cahaya baginya. Meskipun dia enggak khusyuk dalam salatnya, tetap dia wajib salat. Dia juga suatu saat akan diberikan cahaya oleh Allah, akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah tinggalkan salat. Pernah kami katakan, seburuk-buruk kita, sejahat-jahat kita, ya, jangan pernah meninggalkan salat. Walaupun kita menganggap diri kita sangat buruk, sangat jahat, kalau kita istiqomah di dalam salat, insyaallah suatu saat Allah akan memberi kepada kita hidayahnya. Ada orang diceritakan ketika dia hidup, ya, tapi dia rajin sholatnya.
Tapi kerjaannya apa? Kerjaannya menyediakan atau menjual barang haram berupa khamar. Satu sisi itu pekerjaan dia rajin salat. Ya, rajin salatnya, tapi dia menjual khamar. Namun apa yang terjadi di akhir di akhirnya? Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, Allah takdirkan dia dapat hidayah, dia tinggalkan pekerjaannya, dan hari ini orang tersebut disibukkan dengan menuntut ilmu agama. Tentu dengan bekerja yang halal juga. Tapi ada kesempatan, diberikan kesempatan kepadanya menuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu selalu. Kalau dulu kerjaan, tapi dia melakukan salat, menjaga salatnya. Maka saya katakan, seburuk-buruk anak kita atau saudara kita, abang kita, ya, kalau bisa kita beri nasihat, maka nasihat yang paling berharga untuk mereka itu apa? Jangan lupa salat. Maka orang tua kita kan seperti itu selalu. Kalau orang tua kita kemanapun hendak kita pergi, pasti nasihatnya, jangan lupa salat. Kemanapun mau pergi salat ya, jangan lupa salat. Itu betul. Karena salat itu nur. Kalau belum diberi sekarang, insya Allah akan diberikan di waktu lain. Petunjuk dan cahaya. Dan juga nur di akhirat. Di kubur kita jadi cahaya. Ya, saat meninggal dunia kita dalam kubur yang begitu gelap. Kalau salat kita jaga dengan baik, insya Allah akan menjadi cahaya penerang dalam kubur kita. Karena orang baik itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Barak bin Azib, hadis sangat panjang tentang masalah kehidupan kuburan, disebutkan kalau dia orang baik, ketika dia diletakkan dalam kuburnya, ya, kemudian ruhnya dikembalikan dari atas ke bawah, masukkan ke dalam jasadnya kembali, tapi dia sudah hidup di alam yang lainnya, alam barzakh. Nah itu kata Rasulullah SAW, itu pintu surga dibuka kepadanya, sehingga angin-angin surga menghembus dalam kuburnya. Kemudian didatangi oleh seseorang yang sangat tampan wajahnya, hitam rambutnya, putih pakaiannya, dan dia akan senantiasa duduk dan ngobrol dengannya. Tidak terasa tiba-tiba terjadi hari kiamat. Ditanyakan kepadanya, siapa engkau itu? Begitu asik ngobrol denganmu. Maka seorang tersebut menjawab, aku adalah amal soleh. Aku adalah amal soleh. Salah satunya adalah apa? Salat kita. Dan kita ketahui amal soleh yang paling agung di sisi Allah itu apa? Salat. Salat, amal soleh yang dalam bentuk amal jawarih, anggota badan yang paling agung itu salat. Kalau enggak, Allah tidak, Rasulullah SAW tidak bersabdakan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu salat. Bukan sedekah. Bahkan salat ini menjadi penentu baiknya amal-amal yang lainnya. Jika salat engkau baik, yang lain akan ikut baik, kata Rasulullah. Jika salatmu buruk, yang lain ikut buruk. Ini barometernya itu, penentu itu adalah salat. Maka kita katakan salat, jaga salat kita. Sesibuk apapun jaga salat kita. Terutama bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah berupa sakit misalnya. Dijaga salat dengan baik. Ini kadang-kala mohon maaf sekali, ada orang yang sudah dikasih cobaan, sakit, dirawat di rumah sakit, meninggalkan salat lagi. Padahal sakit itu gerbang menuju kepada kematian. Dia sudah dekat dengan kematian orang sakit itu. Justru dia meninggalkan salat, dan orang yang menjaganya tidak mengingatkan kepadanya salat lagi. Ini musibah besar. Seharusnya yang paling utama kita ingatkan untuk salat itu adalah orang-orang yang sedang keadaan sakit seperti itu. Salat. Enggak bisa wudu, kita wudukan. Enggak bisa kena air, kita tayamumkan.
Makanya dalam sholat itu banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan. Gak bisa berdiri, bisa duduk. Gak bisa duduk, bisa sambil berbaring, tidur. Ya, berbaring pun, pokoknya berbaring, gak bisa menggerakkan, cukup dengan isyarat. Pokoknya selama engkau masih sadar, ya, masih sadar, engkau wajib salat dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW sakit beliau itu luar biasa. Demam Rasulullah itu enggak seperti demam kita. Ya, kalau demam Rasulullah itu 2 kali lipat dengan demam umat ini. Kalau di saat kita sakit demamnya misalnya 40 derajat Celcius, ya, demamnya itu 2 kali lipat demam Rasulullah, berarti berapa? 120 derajat. Inni aku kata Rasulullah, ya, aku wa'akan syadida, innaka tu'aku wa'akan syadida. Wahai Rasulullah, dipegang oleh sahabat Nabi. Wahai Rasulullah, begitu demam badanmu, wahai Rasulullah. Ya, kata Rasulullah, aku demam. Kalau aku sakit itu, aku merasakannya 2 kali lipat lebih daripada kalian, atau bagaikan 2 orang di antara kalian. Tapi Rasulullah salat dalam keadaan bagaimanapun, salat. Gak sanggup berjalan, disuruh untuk dipapah menuju ke masjid. Maka ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salatlah. Ya, salatlah. Saya akan baca sedikit ini apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau. Kitabnya itu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar yang disebutkan adalah dia meninggalkan salat. Kata dalam sebuah riwayat disebutkan, man hafadha 'ala shalawatil maktubah akramahullah ta'ala bi 5 karamat. Orang yang menjaga salat maktubah, salat wajib, Allah memuliakannya dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'u anhu dhaiqul 'aish aw 'adzabil qabr. Allah angkat darinya itu kesempitan hidup dan azab kubur. Ya. Wa yarfa'u anhu dhaiqul 'aish. Allah mengangkat darinya itu kesempitan hidup. Allah hilangkan sempit hidupnya orang yang salat. Wa 'adzabil qabri, dan azab kubur. Wa yu'tihi kitabahu bi yaminihi, akan diberikan kepadanya kitabnya di sebelah kanannya. Wa yamurru 'alas sirati kal barqil khatif, dan dia akan melewati sirat nanti di akhirat bagaikan burung burak cepat. Orang yang menjaga salatnya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Wa man tahawana biha, dan barang siapa yang melalaikannya, aqabahullah bi 15 uqubah. Allah akan mengiqabnya, mengazabnya dengan 15 hukuman. 5 fid dunya, 5 hukuman ketika dia hidup di dunia, wa 3 'indal maut, dan 3 hukuman ketika dia meninggal dunia, wa 3 fil qabri, dan 3 hukuman ketika dia berada dalam kuburannya, wa 3 'inda khurujihi minal qabri, dan 3 hukuman ketika dia keluar dari kuburnya. Ini dia itu kata Rasulullah. Nah, ketika di dunia apa saja hukumannya? Yanzi'u al-barakah min umrihi. Allah cabut keberkahan dari umurnya. Hidupnya 70-80 tahun tapi tidak ada gunanya. Ketika mati, tidak ada orang yang mau menyebut-nyebutnya. Si fulan sudah mati, oh ya baguslah. Gitu istilahnya. Tidak berkah berarti itu. Allah cabut keberkahan umurnya. Itu di dunia. Kemudian yumhisima us-salihin min wajhihi. Jadi dihapus tanda kesolehan di wajahnya. Ini enggak ada tanda soleh di wajah orang enggak salat. Gelap. Ya, enggak ada cahaya, itu istilah. Gelap memang. Ya, tanda soleh, salah satu tanda solehnya apa? Menghitam kening, kena tanda sujud. Menghitam dahinya.
Disebabkan karena sering sujudnya kepada Allah. Itu salah satu tanda solehnya. Dan juga tanda soleh yang lainnya itu berseri-seri wajahnya, meskipun dia tidak memiliki kulit yang putih. Kemudian disebutkan wa tsalits kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah alaihi. Semua amal yang ia kerjakan Allah tidak memberi pahala kepadanya. Tidak ada pahala. Dia tinggal salat. Ya. Kemudian la yarfa'u lahu du'a ila sama. Doa yang tidak akan diangkat ke langit. Akan diangkat ke langit doanya. Kemudian yang kelima, hukuman di dunia, laisa lahu haddun fi du'a'is salihin. Dia itu tidak memiliki bagian dari doa orang saleh. Saudara kita ketika mereka berdoa kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa seperti itu kan. Yang didoakan oleh saudara kita untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat, itu doa itu enggak akan sampai ke orang yang meninggalkan salat, enggak akan sampai. Ya, atau orang doa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, enggak akan sampai kalau dia meninggal dalam keadaan meninggalkan salat. Bayangkan itu, mengerikan. Ya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, bagaimana dia akan diwafatkan? Al-Imam Az-Zahabi mengatakan di dalam riwayat ini, wa ammal lati tusibahu indal mauti. Ketika dia meninggal dunia, yamutu dzalilan. Dia akan mati dalam keadaan hina. Kemudian yamutu ja'ian. Mati dalam keadaan hina. Salah satu mati dalam hina diberikan tanda macam-macam ketika mati. Salah seorang syekh kami dulu, ketika kami di Yaman, beliau seperti biasa punya tugas ketika meninggal dunia memandikan jenazah orang yang meninggal dunia. Suatu ketika melihat seorang jenazah laki-laki yang beliau mandikan itu sangat mengejutkan. Ya. Apa? Beliau enggak menyebutkan namanya. Boleh menceritakan sesuatu tentang masalah apa yang ada terjadi di jenazah seseorang, tapi jangan menyebutkan namanya. Ya, untuk pelajaran bagi orang lain. Dia beliau enggak menyamakan siapa orang tersebut. Tapi beliau ketika memandikan jenazahnya, itu beliau melihat orangnya berkulit putih. Tapi di saat dimandikan, itu di anggota wudhu badannya itu menghitam. Wajahnya menghitam, kakinya menghitam, tangannya menghitam. Terkejut beliau melihatnya. Kemudian beliau mendatangi keluarganya, menanyakan tentang kondisi laki-laki ini ketika dia hidup. Ternyata keluarganya mengatakan salah satunya yang membuat dia seperti itu mungkin kata keluarganya karena dia ketika dulu hidup jarang sholat. Jarang salat, sehingga menghitam. Itu sudah dinampakkan ketika mati. Ya, yamutu dzalilan hina, mati. Yamutu ja'ian, mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, yamutu atsyanan, dan dia akan mati dalam keadaan haus sekali. Dalam keadaan haus, walau suqiya biharid dunya ma ruwiya min atsyih. Kalau seandainya semua air laut ya yang ada atau air sungai, air laut yang ada di bumi ini diberikan kepadanya itu, diminumkan kepadanya itu, tidak akan hilang rasa dahaganya itu. Ini ketika meninggal dunia. Ketika di dalam kubur, beliau sebutkan di sini, ketika di dalam kubur dia akan disempitkan kuburannya sehingga tulang belulangnya itu akan hancur. Kemudian yarqudu alaihi al-qabr naran yataqallabu al-jamri lailan wa naharan. Dia akan tidur dalam kuburannya, dan di dalam kuburannya tersebut ada batu yang sangat panas, kemudian akan membakarnya di siang dan malam.
waktu siang dan malam. Watsalits, yang ketiga, yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban. Dia akan dipatok di dalam kuburnya oleh ular. Ismuhu Asy-Syajja' al-Aqra. Nama ular itu adalah Syajja' al-Aqra. Ainahu min nari. Kedua bola matanya itu bagaikan api. Wa atfarihi min hadid. Dan kuku-kukunya itu terbuat dari besi. Ya. Tulu kullu dhufrin masirati yaumin. Panjang setiap kukunya itu 1 hari perjalanan. Yukallimul mayit. Ular itu akan berbicara dengan mayit itu, fayaqul, dan ia berkata, ana Syajja' al-Aqra. Saya adalah Syajja' al-Aqra. Wa sautuhu mithlur ra'di. Suaranya itu bagaikan suara halilintar. Ya, mengerikan ya. Nah, jadi mengerikan sekali jemaah. Orang yang meninggalkan salat, maka kerjakan salat. Ini yang bisa kita baca dari kitab ini, insyaallah menjadi pelajaran untuk kita. Ya, jangan mudah-mudah meninggalkan salat. Selalu kita ya berusaha untuk melakukan salat, kalau bisa berjamaah tepat pada waktu. Kemudian disebutkan was-shadaqatu burhan. Ini, dan sedekah itu merupakan bukti. Bukti apa? Bukti kebenaran keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Nah, jadi ini enggak bisa dielakkan. Yang namanya manusia itu punya sifat. Apa sifat asli manusia? Sifat asli manusia itu bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Itu sifat asli manusia. Dia sangat cinta kepada harta. Ya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian akan mencintai harta dengan cinta mati, sebahasa kita. Setiap hari cek rekening. Ya. Setiap hari cek rekening. Padahal tak pernah nambah-nambah, tak dicek karena cinta kepada harta tadi. Padahal dia enggak ada kerja apa-apa, kerjaannya cek rekening karena ada banking, sahabat. Padahal enggak ada penghasilan dari sini, enggak ada sana, kerjaannya seperti itu. Ini namanya manusia, hubban jam, cinta kepada harta. Bahkan manusia bukan hanya cinta kepada harta, mereka juga cinta kepada orang yang punya harta walaupun enggak diberi kepada dia. Sebab kalau orang kaya pasti sangat dihormati oleh orang-orang. Dan orang miskin dikacangin sama orang-orang. Itu seperti itu sifat manusia. Maka harta itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Dengan mal. Mal kan harta, zakat mal, zakat harta. Apa arti mal? Mal itu dalam bahasa Arab dari kalimat malayamin. Artinya condong, miring. Maka kenapa dinamakan harta dengan mal? Karena orang condong kepadanya. Condong kepada harta. Condong kepada orang yang punya harta. Dihormati betul. Ya, condong kepadanya. Maka oleh sebab itu dengan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata. Bukti nyata keimananmu kepada Allah. Karena pada hakikat manusia itu mereka sangat susah mengeluarkan harta. Ya, dan juga terutama mereka orang-orang munafik. Maka salah satu ciri-ciri munafik, mohon maaf, harus kita sebutkan. Itu apa ciri-ciri munafik? Salah satu yang paling menonjol disebut. Mereka itu sangat susah berinfak, sangat susah bersedekah. Ya, sangat susah. Maka disebutkan was-shadaqatu burhan, bukti nyata. Dan jangan takut bersedekah, jemaah. Jangan takut bersedekah. Anda punya masalah di dalam diri Anda, punya penyakit misalnya. Ya, penyakitnya sudah parah sekali, Ustaz. Ya.
Apa solusinya? Jangan hanya bergantung pada dokter, obat dan sebagainya. Coba lakukan obat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dengan bersedekah. Kata Rasulullah SAW, dawu marudhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit kalian itu dengan sedekah. Enggak banyak, enggak ada 100.000, enggak ada 1 juta, enggak ada 500.000, ada 100.000, 10.000. Niatkan, engkau sedekahkan, meminta kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Karena dulu kami ketika pernah berjalan dengan orang-orang Arab Saudi, mengelilingi Pulau Sumatera, ya. Dan kami heran, orang syekh itu kemana beliau pergi membagi-bagi uang. Singgah ke masjid ini ada jamaah sholat, beliau panggil, ayo kasih uang. Singgah ke masjid lainnya, jika selesai kasih uang ke jamaah. Senang kali jamaahnya itu. Kalau bisa setiap saat kasih kata. Tapi ya momen itu enggak cuma seumur hidup sekali mungkin datang ke sini waktu itu. Kita yang bawa, kita yang terjemahkan pada saat itu. Ya, dan kami bertanya, kenapa? Uang dari mana? Banyak sekali uang antum. Gitu kan ceritanya. Ini bukan uang saya, tapi ini uang teman saya dititipkan ke saya. Yang mana ibu teman saya ini sedang sakit. Dia kirim uang ke saya, disuruh saya untuk menyedekahkan uang ini supaya Allah mengangkat penyakit dari ibunya. Masya Allah, seorang anak luar biasa ini. Jumlahnya bukan sedikit, mungkin puluhan juta. Karena setiap masjid kami berhenti, di situ ada sedekah. Setiap masjid. Ya. Jadi Masya Allah, banyak yang seperti yang kami temukan waktu kami dulu menuntut ilmu. Itu juga di saat 10 terakhir Ramadan. Itu Masya Allah, syekhnya itu kewalahan menerima sedekahnya. Itu begitu banyak orang yang menitipkan sedekah, salah satu kebanyakan mereka itu menginginkan agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Bahkan ada di antara mereka menitipkan emas. Emas. Ini dampakkan, ini emasnya dikasih. Nah ini katanya. Mohon doakan kepada orang yang mensedekahkan ini agar diangkat penyakitnya. Diumumkan di depan jamaah. Nah betul. Dawu marudhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit diantarkan dengan sedekah. Belum lagi nanti di akhirat orang yang rajin bersedekah, mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Rajulun tasaddaqa bi malihi fa akhfa bi yaminihi hatta la ta'rifu shamalihi. Seorang yang bersedekah dengan hartanya, ya, dia menyembunyikan dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Masya Allah. Dia menyembunyikan sedekahnya, tidak mengumumkan, tidak mengatakan ke sini. Ya, sembunyikan. Itu akan mendapat naungan Allah nanti di akhirat. Siapa lagi mereka itu? Orang yang bersedekah. Apa yang kita sedekahkan pada hakikatnya itu adalah akan tumbuh. Allah katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Sedekah itu ditumbuhkan oleh Allah. Maka suatu ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor udhiyah, kurban. Kemudian kurban tersebut dibagi-bagi seluruh dagingnya. Yang tersisa hanya 1 paha depan. Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Ma baqiya ya Aisyah?" Apa yang tersisa wahai Aisyah? Ya kan? Ma baqiya Aisyah. Apa yang tersisa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, semuanya sudah habis, yang tersisa hanya 1 kaki depan. Apa jawab Rasulullah?
baqiya kullah illa katifiha. Pada hakikatnya wahai Aisyah, semua itu tersisa kecuali kaki depan itu. Yang kau simpan itu, yang kita makan itu enggak ada sisanya. Yang kita bagi itu, itulah yang tersisa. Itulah sebenarnya yang kita simpan. Simpanan akhirat. Maka orang sering mengatakan investasi akhirat seperti itu. Kenapa yang keluarkan sedekah itu akan kita lihat nanti. Bahkan amalan pertama sekali yang akan dilihat oleh seorang nanti ketika dia meninggal dunia, ketika dia diletakkan dalam kuburnya, amalan yang pertama sekali dilihat itu adalah sedekahnya. Maka orang itu bercita-cita. Apa cita-cita orang setelah meninggal dunia? Salah satunya adalah fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah dan akan menjadi orang yang saleh. Kenapa aku enggak salat? Aku akan salat, aku akan ini akan itu. Tapi sedekah disebutkan itu. Karena disebutkan oleh para ulama tafsir. Karena ketika seorang meninggal dunia, yang pertama sekali nampak lihat itu adalah sedekah. Dan sedekah akan menaungi. Banyak sekali. Ada bahkan saya lupa nama ulama itu mengarang sebuah kitab, menulis ada sekitar 120 keutamaan orang yang bersedekah. 120 keutamaan bagi orang yang bersedekah. Karena ini sesuatu yang sangat berat, maka Allah wasadaqatu burhan wasabru dhiya. Dan sabar itu adalah dhiya. Apa itu dhiya? Dhiya itu sinar. Kenapa di salat disebutkan nur, di sabar disebutkan dhiya? Padahal kedua-duanya bisa kita artikan dengan cahaya. Ya kan? Nah, kita kedua-duanya cahaya. Tapi ingat, cahaya itu berbeda. Cahaya dhiya berbeda, cahaya nur berbeda. Maka dalam Al-Quran Allah umpamakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kan gitu. Nah, kenapa matahari disebut bersinar, bulan bercahaya? Kenapa salat disebut nur, sabar disebut dhiya, cahaya, sinar? Karena matahari itu yang pertama memiliki cahaya sendiri. Bulan menerima cahaya matahari, kan gitu. Tidak memiliki bulan cahaya sendiri bulan, tapi menerima cahaya matahari. Yang kedua, matahari memiliki disebut dhiya karena matahari memiliki panas dalamnya. Apa namanya itu? Sifat panas padanya. Sedangkan bulan tidak memiliki sifat panas padanya. Artinya apa? Kenapa disebut sabar dengan dhiya? Karena sabar ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Betul lah. Berat tak sabar? Berat sekali. Maka disebut dengan wasabru dhiya. Sabar itu adalah sinar. Yang namanya sinar, dia memiliki pantulan sendiri dan memiliki sifat panas padanya. Sehingga disebut dengan dhiya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut dengan nur. Berat. Sabar itu sesuatu yang sangat berat. Maka salah satu amalan yang memiliki pahala sangat banyak, yang tidak ada batasan itu salah satunya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu akan menyediakan pahala untuk orang-orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Ada batas. Karena kenapa? Karena berat. Dan sedikit orang yang mau bersabar. Di sabar itu jamaah dimuliakan Allah ada 3 macam yang harus kita ketahui. Sabar dalam ketaatan, sabar dari melakukan maksiat, sabar ketika mendapat cobaan. Sabar dalam ketaatan. Dalam ketaatan perlu sabar. Ini sabar yang tingkatan paling tinggi.
Ketika kita pergi ke masjid tadi, waktu bangun itu butuh sabar atau tidak? Butuh sabar. Kalau orang nggak ada sabar, itu nggak sanggup datang ke masjid. Nggak sanggup. Ya, kena air dingin, butuh kesabaran. Pakai baju, gosok gigi, ya, itu butuh kesabaran. Datang menuju ke masjid, salat di masjid, kalau imamnya agak panjang bacaannya, butuh kesabaran kita dengar. Ya, betul lah, butuh kesabaran. Nah, dalam sabar dari maksiat, itu juga butuh kesabaran. Lihat uang jatuh di jalan 1 juta rupiah. Untuk mengembalikan uang itu kepada pemiliknya itu butuh kesabaran atau tidak? Butuh kesabaran. Kalau orang nggak sabar, anggap saja ini temuan di jalan halal, insyaallah. Dihalalkan sendiri. Ya. Jadi dari maksiat ini tingkatan kedua. Tingkatan sabar yang paling rendah itu apa? Sabar ketika mendapat cobaan. Ini paling rendah tingkatan sabar ini. Ya, hilang seseorang kita cintai, hilang harta, hilang pekerjaan, macam-macam. Butuh kesabaran. Ya, tapi tingkatan rendah. Tapi paling tinggi itu dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat kepada Allah. Kemudian wasabru dhiya wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu bisa menjadi penolongmu atau menjadi pembawa kecelakaan kepadamu. Bagaimana bisa Quran menjadi penolong bagimu? Ketika engkau bermuamalah dengan Al-Quran dengan benar. Engkau baca Al-Quran dengan benar. Kalau belum benar, engkau berusaha belajar tajwidnya dengan benar. Paham tak? Belajar. Jangan udah enggak benar seperti itu terus seperti itu. Enggak ada perbaiki. Ya, enggak ada niat untuk memperbaiki bacaan, belajar tajwid. Apalagi di masjid kita ini ada halaqah tajwid. Di setiap Sabtu kalau enggak salah ya, datang ke sini belajar tajwid. Masa muslim mengaku diri muslim baca Quran masih salah-salah? Apa yang kita banggakan dari diri kita? Ya, maka kalau kita belajar ini sebagai penolong kita Al-Quran. Setelah kita membacanya, berikan kesempatan waktu untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Enggak sanggup satu hari 10 ayat, minimal satu hari 1 ayat. Baca ayatnya, baca terjemahnya, berdiam sejenak, berpikir. Atau enggak sanggup berpikir seperti itu, beli kitab tafsir, baca tafsir-tafsirnya. Paham ya? Baca tafsir ini lebih bagus. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang pendek-pendek itu ada kasih Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya, ada tafsir apa lagi? Imam At-Tabari, itu terlalu tinggi tafsirnya. Ya. Nah, baca tafsir-tafsirnya. Tadabbur. Kemudian setelah itu engkau amalkan. Kemudian engkau beritahukan kepada orang lain. Itu akan menjadi hujjah kepada penolongmu. Atau akan menjadi yang mencelakakan di saat engkau tidak perhatian kepada Al-Quran. Engkau bisa baca Al-Quran, tapi engkau malas mentadabburinya, malas mengamalkannya. Ya, nah ini akan menjadi hujjatun alaik, celaka bagimu. Kemudian Rasulullah katakan terakhir, kullun nasi yaghdu. Semua orang itu berusaha keluar di pagi-pagi hari. Nasi yaghdu. Semua orang keluar di pagi hari. Faba'i'un nafsah. Ada yang menjual dirinya. Ketika mereka keluar, mereka menjualkan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Jadi ada dua yang dijual. Ada yang dijual untuk Allah, ada yang dijual untuk syaitan dan hawa nafsu. Pasti dua itu. Ketika seorang keluar dari rumahnya di pagi hari, dia menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk Allah, ada yang menjual dirinya untuk
syaitan dan hawa nafsunya. Orang yang menjual dirinya untuk Allah, famu'tiquha, kata Rasulullah. Orang itu insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Keluar dari rumah, dia bekerja, tapi dia bekerja niatnya karena Allah. Itu menjual dirinya untuk Allah. Saya bekerja di PT, di Galangan, saya niatkan kerja ini untuk Allah, mendapatkan harta, saya akan gunakan untuk jalan kebaikan. Saya akan berikan nafkah istri saya, anak saya, akan saya sedekahkan dan sebagainya. Ya, saya keluar di pagi hari ingin mencari ridha Allah. Ada yang keluar, ini saya keluar mengumpul uang sebanyak-banyaknya. Kalau nanti dapat duit di malam minggu saya akan pesta-pesta. Nah, tergantung bagaimana dia keluar itu. Ya. Nah, kalau dia jual dirinya untuk syaitan dan hawa nafsu, famu'tika aumu biquha, maka orang tersebut akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahanam. Maka ingat jemaah dimuliakan Allah, di saat kita keluar dari rumah, kita telah menjual diri kita. Pikirlah, untuk siapa kita jualkan diri kita? Untuk Allah atau untuk syaitan dan hawa nafsu? Maka kalau bisa, kita berusaha, kita berdoa kepada Allah agar selalu kita menjual diri kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Nah, sekarang kita keluar dari rumah itu, kita jual diri kita. Untuk siapa kita? Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, kita jualkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dituliskan oleh Allah termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Insya Allah biidznillah, dengan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini dan menuntut ilmu agama. Jangan remehkan masalah ini. Beda orang keluar lagi adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak mengingat Allah. Langsung menuju ke pasar. Ambil barang, taruh, sampai sekarang enggak sholat. Untuk siapa dia jual itu? Untuk syaitan. Ya, untuk syaitan. Ini kita khawatirkan. Orang tersebut akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Nas'alullah taufiq wassalamah. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, secara singkat sekali, berarti banyak kebaikan yang perlu, banyak jalan menuju kepada kebaikan. Ya, di antaranya yaitu dengan memperbanyakkan wudu. Jaga wudu setiap saat. Batal wudu lagi di kantor, tiba-tiba mohon maaf keluar angin, masuk ke kamar mandi, wudu lagi. Kalau bisa salat 2 rakaat, biar jadi seperti Bilal, ya. Nah, seperti itu. Faedah yang kedua, perbanyakan di zikir. Di antara zikir, perbanyakan alhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi. Boleh zikir yang lainnya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian salat, perbanyakkan salat. Jangan cukupi dengan salat wajib saja. Ya, tapi tambah dengan salat sunnah muakkad, salat sunnah yang punya sebab, ataupun salat sunnah mutlak. Lakukan. Kemudian perbanyakkan sedekah. Usahakan setiap hari kita ada sedekah. Di masjid kah 1.000, 2.000, 3.000, tapi rutin setiap hari. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian utamakan, hadirkan sifat sabar dalam kehidupan kita. Ya, sabar. Jangan mudah marah. Sudah pernah kita bahas masalah marah. Jangan pernah marah. Ya, usahakan untuk sabar. Di jalan sabar, di rumah sabar, ya, di kantor sabar, dimanapun kita sabar. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan hanya sekedar pandai membaca, tapi enggak pernah mentadabburinya, mengamalkannya, ya. Tapi berikan hak Al-Quran. Apa itu hak Al-Quran? Yang wajib kita penuhi, membaca,
mentadabburi, mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, dan terakhir kalau bisa kita menghafalkannya. Gak bisa 30 juz, bisa juz 30. Dah hafal nggak juz 30? Belum. Ini waktu nggak bisa juz 30, juz 30 dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu surat-surat pendek sekali itu. Nggak bisa juga Ad-Duha Ustaz. Paling tidak 30 lah ya. Tapi malulah nggak bisa itu ya. Kemudian usahakan ketika kita keluar dari rumah kita di pagi hari, kita jual diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk syaitan dan hawa nafsu kita. Semoga Allah memberi taufik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatak wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.